Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kita tiba di segmen terakhir dari kontroversi. Sebelum ke pertanyaan saya tadi sebelum jeda, saya ingin ke Bang Nurdin dulu. Bang Nurdin, jadi Golkar mendukung tidak sebetulnya keinginan Pak Prabowo jika nanti betul-betul sudah dilantik sebagai presiden itu membentuk koalisi besar, merangkul banyak kekuatan untuk masuk ke dalam koalisi, termasuk dari luar koalisi? Sangat mendukung. Kenapa? Karena prinsip saya adalah bahwa dalam membangun negeri ini itu sangat dibutuhkan kestabilan politik. Kestabilan politik adalah kunci utama dalam membangun negeri ini. Nah, untuk menciptakan kestabilan politik itu maka politik akomodatif itu harus tidak boleh tidak terhindarkan. Maka ketika Prabowo sekarang ini melakukan lobby-lobby terhadap partai yang belum mendukung, kemudian dia melakukan lobby untuk mendukung, itu hal-hal yang sangat bagus langkah itu. Dan Golkar sangat tidak keberatan dengan itu, karena Golkar yang paling penting, jatah menteri itu penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Golkar bisa berkarya bersama dengan Pak Prabowo, dengan seluruh pihak, partai pendukung maupun nanti akan mendukung, yang sekarang belum, tapi siapa tahu nanti setelah ada putusan MK ikut mendukung dan sebagainya, termasuk para relawan. Inilah cara untuk kita, karena kita multi partai, kemudian keanekaragaman karakteristik bangsa ini, maka memang sangat penting itu yang namanya kerjasama. Nah, sekarang ini tidak ada keberhasilan tanpa kerjasama, itu nggak mungkin. Oke. Gitu. Jalan tengahnya gimana ya Bang? Kalau misalnya nih, kalau banyak yang diajak gabung, kemudian ganjarannya adalah menteri, sementara pos menterinya itu kan limited. Sekarang 30 sekian begitu ya. Apakah mengajak orang, kementeriannya? Mengajak orang untuk mengajak pihak-pihak untuk bergabung dengan Prabowo tidak harus diberi reward sebagai menteri. Ya, ada wakil menteri, ada banyak fungsi-fungsi yang bisa diberikan kepada partai, tidak harus jadi menteri. Dan saya yakin juga partai-partai yang diajak mendukung itu, kecuali partai besar ya misalnya, itu juga akan merasakan sesuatu bahwa saya tidak harus jadi menteri bergabung dengan Prabowo. Jadi tidak mutlak bahwa siapa itu bahwa harus jadi menteri kemudian bergabung dengan Prabowo. Itu syarat juga tidak dari Golkar, silakan bergabung tapi jangan dapat posisi menteri. Golkar tidak mungkin bersyarat itu, kan itu hak prerogatif Pak Presiden. Tapi Golkar tentu berharap kepada Presiden untuk ada fungsi-fungsi, di mana fungsi-fungsi itu ada unsur-unsur proporsional yang diberikan kepada partai. Dari seluruh partai pendukung itu. Bukan hanya partai Golkar. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Sini dulu ya, Bang Ciko. Saya coba lagi nih ya. Kan bisa soal menteri tadi bisa ada kementerian makan siang, kementerian makan pagi, kementerian makan malam. Oke, kita berbicara lagi soal peluang PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi ini ya. Kita berbicara lagi soal peluang PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi. Bang Ciko, karena gini, kita tahu bahwa kursi ketua DPR ini kan saat ini sedang dibicarakan. Apakah ini akan tetap menjadi milik PDI Perjuangan sebagai suara terbanyak pemenang pemilu, atau bisa saja diubah, direvisi undang-undangnya kemudian menjadi milik Golkar. Apakah karena masih ada kemungkinan kursi ketua DPR itu beralih dari PDI Perjuangan, makanya PDI Perjuangan belum menutup kemungkinan untuk bisa berkoalisi dengan Prabowo? Gimana belum menutup? Kemungkinan, opsi untuk tetap berkoalisi dengan Prabowo. Politik itu kan dinamis ya, itu satu. Tapi soal MD3 terkait dengan kepemimpinan DPR, terkait dengan masuk dalam koalisi apa tidak, tentunya kita harus pisahkan itu sama sekali. Dan pada prinsipnya yang tadi saya ulangi lagi bahwa fokus kami masih di Mahkamah Konstitusi dan memperjuangkan apa yang kita perjuangkan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kembali lagi soal soal kursi-kursi menteri ini, yang utama bagi PDI Perjuangan tentunya, dan kalau saya rasa kalau sampai ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu lebih dari sekedar berada di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan. Tapi tentunya saya meyakini Bu Mega akan menyampaikan pesan-pesan dan nasihat, termasuk bagaimana kita melihat problematika rakyat ini ke depannya, bagaimana prioritas-prioritas bangsa ke depan, sehingga menteri-menteri yang duduk dari manapun itu, ya dari koalisi-koalisi yang ada sekarang maupun nanti ada yang ditambah dan lain-lain, tentunya adalah menteri-menteri yang profesional. Itu aja yang menjadi perhatian khusus bagi PDI Perjuangan hari ini. Dan terkait dengan kemungkinan itu tadi, ya seperti saya sampaikan, bahwa sampai hari ini di internal kami maupun dorongan dari masyarakat dan konstituen dan pemilih-pemilih kami masih kekeh bahwa kalau bukan Pak Ganjar pemenangnya dalam Pilpres ini, kita berada di luar pemerintahan. Mas Adi, yang Anda baca, betulkah PDI Perjuangan itu masih kekeh seperti yang disampaikan Bang Ciko, atau sebenarnya PDI Perjuangan sudah mulai melunak? Angket tidak jelas, kemudian ini belum menutup opsi untuk bisa bergabung atau tidak dengan koalisi Prabowo? Saya melihat sikap PDIP itu agak sedikit melunak ya. Mungkin banyak faktor. Melunak dalam arti tidak seperti yang dulu kalau kalah
dalam kontestasi pilpres maka siap 100% akan jadi oposisi. Belakangan statement-statement kawan-kawan PDIP termasuk Bang Ciko itu bersayap bahwa politik itu serba mungkin. Sayap ya. Politik itu serba mungkin. Kalau Nasdem 50-50. Ini kan kalimat-kalimat bersayap yang tidak mematok harga mati bahwa oposisi adalah jalan terakhir. Yang ingin saya katakan adalah saya masih bisa membayangkan bahwa koalisi di 2024 ini, terutama dengan partai-partai non koalisinya Prabowo dan Gibran, tidak harus soal menteri. Bisa komposisi-komposisi yang lain termasuk di DPR. MD3 ini kan menjadi pertaruhan. Kita dulu punya korespondensi historis di 2014. Mestinya PDIP sebagai pemenang pileg dan pilpres jadi ketua DPR. Tapi kan diubah undang-undangnya. Tentu dalam konteks ini yang disebut dengan merangkul itu tidak harus jadi menteri bagi PDIP. Tapi minimal undang-undang MD3 jangan diubah. Undang-undang MD3 jangan dibabak belut dan kemudian memberikan ketua DPR itu kepada partai-partai yang lain. Ini kan bagian dari akomodasi. Nah yang kedua, sangat mungkin juga per hari ini iman politik PDIP ingin jadi oposisi. Minimal setahun atau 2 tahun pertama Prabowo dan Gibran. Sangat tergantung bagaimana bulan madu antara hubungan Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi setelah itu tak ada yang bisa menjamin. Siapa tahu hubungan Jokowi dan Prabowo tak lagi mesra, berakhir, dan sangat mungkin PDIP akan menjadi bagian di dalamnya. Ini penting sebenarnya karena barrier dari PDIP itu bukan Prabowo, tapi Pak Jokowi. Itu yang sebenarnya terkonfirmasi dari pernyataan Deddy Sitorus beberapa waktu yang lalu. Dengan Prabowo dan Gerindra nggak ada soal. PDIP itu yang ada soal dengan Pak Jokowi. Ini yang menurut saya, kalau hubungan Jokowi dan Prabowo baik-baik saja, mungkin PDIP akan terus berada di luar kekuasaan. Tapi ketika hubungan itu mulai clash, mulai tak membaik, rasa-rasanya PDIP sekalipun akan tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya. Karena secara umum, pertama tentu PDIP sedang berhitung oposisi dengan gaya yang agresif menyerang ini tak terlampau populer di kalangan kita saat ini. Di 2029 pemilih muda kita itu di kisaran angka 65%, di mana pemilihnya itu tidak terlampau suka dengan model komunikasi politik yang seperti zaman lama, yang tampil agresif, menyerang, mengkritik dan seterusnya. Di tampak permukaan bagus tapi secara elektoral tidak terlampau menguntungkan. Karena itu politik rangkulan, gemoy-gemoy, kerjasama itu adalah model komunikasi politik yang sangat memungkinkan dibaca juga oleh PDIP bahwa mereka akan bergabung untuk menyamatkan bagaimana elektabilitas mereka ke depan itu akan naik secara signifikan. Ini soal model komunikasi politik aja sebenarnya. Kalau begitu Bang Uce tadi sempat disinggung, ini tergantung nanti bagaimana hubungan Jokowi dengan Prabowo ke depan. Posisi yang paling pas buat Pak Jokowi nanti ketika sudah tidak menjadi presiden lagi, tapi di pemerintahan Prabowo Gibran, apakah masih ada posisi yang pas buat Pak Jokowi? Ngomong cucu. Ngomong cucu? Itu yang Pak Jokowi bilang berulang kali ke saya, ngomong cucu. Pak Jokowi ngomong cucu, saya barisan yang paling terakhir bicara tentang 3 periode. Sehari sebelum Gibran ditetapkan sebagai wapres, kami masih bicara 3 periode. Pak Jokowi sama, ngomong cucu. Jadi tidak perlu ada peran apapun di pemerintahan Prabowo Gibran? Tadi sudah dibilang, tidak harus peran itu kelihatan. Tidak harus peran itu kelihatan? Tidak harus peran itu kelihatan. Tetapi selama Pak Prabowo Gibran membutuhkan Pak Jokowi ada. Itu peran, menurut saya peran yang paling elegan. Bisa di depan, bisa di belakang. Ya. Bisa. Jadi nanti itu peran yang paling bisa diinikan oleh Pak Jokowi sambil ya berharap bahwa PDIP sudah bisa melunak, karena ininya bahwa PDIP tidak seperti PDIP di 2004-2009. Berbeda. Saya ada di barisan itu pada waktu itu dan kami pasukan tempur. Sekarang tidak. PDIP, mohon maaf Bung Ciko, itu kalau pilpres medsos mereka menang. Salon, kena hujan flu, kena panas pingsan. Tidak seperti itu lagi PDIP. Bagi saya itu. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas sekali. Saya harus minta Mas Zaky untuk memberikan closing statement-nya. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah, kalau kabinetnya, koalisinya ini terlalu gebuk, ini baik buat pemerintahan, baik buat demokrasi, atau justru membebani Pak Prabowo? Ya, sebenarnya kata kuncinya sudah disampaikan kemarin oleh Mas Ahy juga. Pak Prabowo meminta Demokrat menyiapkan kader-kader terbaik untuk duduk di pemerintahan membantu Pak Prabowo. Jadi kata kuncinya adalah terbaik. Kemudian yang kedua adalah membantu. Jadi yang pasti tadi
Bang Ciko bicara mengenai zakon kabinet. Di partai banyak kok profesional yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Ya tenang Bang Ciko misalnya kan kalau di PDIP, Bang Nurdin Halid dan teman-teman yang lain gitu. Sehingga pastilah Pak Prabowo menginginkan yang terbaik. Itu kata kuncinya. Dan Mas Ahaye misalnya sebagai ketua umum tentu akan benar-benar memilih nih siapa nih yang posisi paling pas untuk duduk di pos-pos yang diminta dan diharapkan oleh Pak Prabowo. Tapi kata kuncinya lagi yang terakhir, satu lagi, membantu. Semuanya intinya membantu Pak Prabowo mewujudkan cita-cita. Jangan visi, membebani. misi, program. Intinya di situ. Yang pasti kami yakin siapapun yang nanti duduk di kabinet pasti adalah orang-orang terbaik yang akan membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran mewujudkan visi, misi dan cita-cita kami ke depan. Bukan untuk membebani. Adi mau komentar lagi, manis sekali. Tapi sayang sekali waktu kita habis ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi. Selama tidak diganggu akan manis-manis saja ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Zaki, Mbak Uce, terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.